Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Sentosa yang senantiasa Allah berkahi. Sudah merupakan tradisi setiap kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tidak jarang dan tidak sedikit sebagian masyarakat kita menghidangkan berbagai aneka ragam hidangan makanan dan minuman. Belum mulai dari tempat tinggal di Habib Bakri sampai sekarang sampai ke sini, sepanjang jalan menyaksikan fenomena yang terlihat pada setiap Ramadan, di mana sebagian masyarakat memenuhi berbagai tempat untuk menikmati aneka ragam hidangan makanan dan minuman sebagai hidangan buka puasa dan menu-menu seterusnya. Oleh sebab itu, tentu melihat situasi tersebut, kita seakan-akan kehilangan makna puasa itu sendiri. Padahal yang Allah kehendaki saat kita menjalani ibadah puasa Ramadan, memotivasi diri kita, memacu diri kita untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah. Fokus melaksanakan ibadah puasa, fokus tetap istiqomah melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid. Dan lebih daripada itu, kita sangat dianjurkan untuk menghabiskan waktu kita, menyisihkan sebagian besar waktu kita membaca Al-Quran Al-Karim, memanfaatkan kesempatan dan peluang besar terkabulnya doa untuk memperbanyak doa kepada Allah, memohon kebaikan dunia akhirat. Tetapi momen-momen yang sangat penting ini seakan-akan hilang begitu saja. Tidak mampu kita menangkapnya sebagai satu peluang yang sangat besar, sebagai momentum untuk mencas iman kita, untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kuantitas ibadah kita. Karena kita mungkin masih disibukkan oleh aktivitas menghidangkan beraneka ragam makanan dan minuman untuk berbuka puasa dan hidangan makan malam. Jadi sampai saat ini, sebagian kita masih sebatas memaknai puasa hanya sebatas meninggalkan makan dan minum, atau dengan kata lain berubah atau mengubah jadwal makan. Dari yang tadinya satu hari makan pagi, makan siang, makan sore atau makan malam, kemudian karena sudah berjam-jam lamanya tidak makan semenjak pagi sampai menjelang maghrib, maka banyak kemudian yang tanda petik balas dendam. Mereka kemudian memenuhi perut dengan beraneka ragam makanan sampai kekenyangan. Dan lebih tragis, ketika azan maghrib berkumandang, yang seharusnya sebagai seorang muslim tetap berkewajiban melakukan sholat maghrib baik berjamaah atau dengan keluarga, justru diabaikan, tidak menjadi perhatian serius tentang sholat. Berbuka puasa lebih kita perhatikan daripada mengerjakan sholat yang Allah wajibkan kepada kita. Bersahur jauh lebih kita perhatikan dan menganggap jauh lebih penting daripada bertugas ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Oleh sebab itu, salah satu atau ada beberapa faktor mengapa kemudian masyarakat kita hanya sebatas meninggalkan makan dan minum, tapi ketika tiba waktu makan dan minum, mereka kemudian mengenyangkan perut dengan aneka ragam makanan sehingga mengabaikan pentingnya melaksanakan sholat fardu berjamaah secara istiqomah. Di antaranya adalah minimnya edukasi terhadap masyarakat tentang hakikat puasa itu sendiri. Dan ini terjadi ketika kemudian tidak memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyampaikan edukasi, untuk mendidik, untuk membimbing sebagian jamaah di masjid
berkaitan dengan ibadah puasa, berkaitan dengan hakikat bagaimana seorang muslim seharusnya memahami hakikat puasa itu sendiri, berkaitan dengan adab seorang muslim untuk bersahur, untuk berbuka, berkaitan dengan kewajiban lain yang tidak boleh ditinggalkan meskipun hanya untuk berbuka atau bersahur, yaitu tetap melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid. Hari ini kita masih menyaksikan sebagian masyarakat memisah-misahkan, memilih dan memilah antara kewajiban berpuasa dengan kewajiban sholat fardu. Ada orang yang hanya berpuasa dia laksanakan, tetapi sholat fardunya dia abaikan, apalagi itu berjamaah. Ada orang membela mati-matian untuk bersahur jam 3:30 atau jam 3 pagi, tetapi subuhnya jam 7 pagi menggunakan kunut. Ada orang yang berbuka puasa berjam-jam lamanya di kafe, tetapi sholat maghrib dan sholat isya tertinggal, lebih-lebih sholat tarawih berjamaah. Oleh sebab itu, jangan pernah kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang bertakwa kalau kita masih mengabaikan sebagian kewajiban dan melaksanakan kewajiban lainnya. Yang terakhir, mari kita gunakan separuh Ramadan yang tersisa ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Sebuah pepatah Arab mengatakan, "Zahaba an-nisfu wa nisfu zahab." Telah berlalu separuh Ramadan dan separuh sisanya merupakan emas. Saat emas, saat kesempatan emas, janganlah kita tinggalkan. Justru 10 malam terakhir Rasulullah SAW semakin mengencangkan ikatan pinggangnya, membangunkan anggota keluarganya, mengisi malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita menjaga iman kita, merawat semangat ibadah kita kepada Allah agar istiqomah menjaga semangat sampai finish, sampai terakhir nanti, sehingga kita diberikan oleh Allah taufik untuk mendapatkan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pasti mengabulkan doa orang yang berpuasa. Nasrullah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi